Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 5 serta rekan-rekan anggota Komisi 5 yang saya banggakan. Yang saya hormati Pak Menteri Perhubungan, Pak Sekjen, Pak Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perhubungan Darat, Direktur dan seluruh jajaran Kementerian Perhubungan yang hadir pada rapat kerja hari ini. Pertama-tama saya mau apresiasi ya pencapaian WTP 2021 melalui audit BPK. Ini juga menasbihkan 9 kali Kementerian Perhubungan berturut-turut. Ini tentu upaya dan etos kerja yang tinggi dari Kementerian Perhubungan untuk mencapai WTP 9 kali ini, dan kami mengapresiasi kerja-kerja keras Kementerian Perhubungan. Namun kami tetap mengingatkan agar 61 rekomendasi ini segera cari bagaimana upaya penyelesaiannya. Yang kedua, terkait logistik performance index yang dirilis Bank Dunia tahun 2023, di situ kita kemudian anjlok ya 17 peringkat dari peringkat 46 di tahun 2018, kemudian turun menjadi peringkat 63 di tahun 2023. Ini tentu sangat berpengaruh terhadap tingginya biaya logistik ya, yang merupakan berpengaruh pada daya saing nanti industri manufaktur kita, termasuk berpengaruh pada tingginya biaya terkait perekonomian negara kita. Nah, saya lihat beberapa dimensi yang menurun, salah satunya adalah international shipment-nya, kemudian logistik kompeten dan quality. Ini sangat-sangat penting menurut saya, apalagi secara umum tentu sektor transportasi lah yang menjadi sektor yang paling berpengaruh terhadap logistik performance index ini, sehingga tentu kami ingin pada kesempatan ini agar kedepannya ya, pembangunan konektivitas infrastruktur dalam sektor transportasi ini mengedepankan efisiensi biaya logistik. Kami juga heran gitu loh dengan jor-joran selama 8 tahun ini bangun tol gitu ya. Tetapi kemudian konektivitas terkait efisiensi biaya logistik ini kok enggak tercapai, malah anjlok gitu. Lalu miss-nya di mana gitu. Kami ingin pusat-pusat transportasi seperti darat, laut, dan udara ini bisa kemudian terkoneksi dengan semangat efisiensi biaya logistik, sehingga ke depan kita bisa kemudian meningkatkan peringkat terkait logistik performance index ini. Ini maksudnya yang harus menjadi prioritas kawan-kawan di Kementerian Perhubungan. Masih ada waktu ya, 2023-2024 saya pikir untuk memperbaiki peringkat ini. Ketiga, realisasi PNBP yang terus meningkat optimal sejak menurun ya di tahun 2019 9,45 ya. Realisasi target PNBP ini kami sangat-sangat mengapresiasi kontribusi Kementerian Perhubungan terhadap APBN tentunya. Tetapi di 2020-2021 menurun ya jadi 7,7 triliun ya, 7,9, kemudian naik di 2022 dan targetnya 9,6 di 2023. Kami berharap di akhir tahun ini bisa kemudian sama atau bahkan kalau melihat selalu tinggi daripada target. Tetapi
kami juga ingin memberikan saran dengan beberapa temuan pengawasan kami Pak Menteri di lapangan. Sebenarnya kalau dioptimalkan lagi ya, PNBP dari sektor terutama di sektor perhubungan laut, ini saya yakin PNBP Kementerian Perhubungan bisa tertinggi di seluruh kementerian, bisa lebih dari 10 triliun per tahunnya. Kami menemukan Pak, contohnya ya, di Kaltim ada satu tersus yang tidak mau wajib melaksanakan wajib pelayanan gitu, yang mana di situ ada potensi PNBP. Saya sebut saja misalnya pelayanannya di situ ada wajib pandu tunda, tetapi tersus perusahaan tambang ini nggak mau gitu. Artinya ada loss PNBP di situ. Nah ini baru satu tersus yang kita temui, tetapi ini saya yakin dengan monopoli beberapa tersus di tanah air ini, kalau kita optimalkan, benar-benar kita awasi, kita monitoring, ini saya yakin bisa tembus di atas 10 triliun PNBP Kementerian Perhubungan. Kami sangat-sangat meminta agar Kementerian Perhubungan bisa meningkatkan lagi ya, monitoring dan optimalisasi PNBP-nya terutama di sektor perhubungan laut ini. Jangan sampai kemudian ada ya, SK gitu penyelenggaraan pelayanan wajib untuk optimalisasi PNBP itu, tapi tersusnya ini yang ngatur negara gitu. Ini udah nggak benar. Ya, itu juga merugikan swasta-swasta yang telah diberikan amanat gitu oleh Kementerian Perhubungan untuk melayani wajib pandu tunda di tersus tersebut. Kemudian yang terakhir, kami sangat menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya selama kami dipercayakan di Komisi 5 ini sejak 2019 sampai ini. Pembangunan sektor transportasi di Kaltim cukup meningkat, baik darat, laut, udara. Terminal-terminal kita di darat kita rehab menjadi lebih layak lagi, pelabuhan kita rehab, fasilitas darat maupun fasilitas lautnya, ya. Perlengkapan jalan kita terus, keselamatan jalan kita juga terus tingkatkan. Sektor perhubungannya, udaranya juga ada beberapa bandara kita, Sepinggan, Bandara PT Pernoto, Bandara Kalimantan, dan juga beberapa bandara perintis di Kaltim juga terus mendapatkan fokus anggaran dari Kementerian Perhubungan. Kami sangat mengapresiasi. Tapi ada satu PR nih Pak Menteri. Minggu kemarin kami baru didatangin, dikunjungin oleh Bupati Mahakam Ulu melalui rapat di Komisi 5. Kebetulan saya menerima, juga ada diterima oleh Ketua Komisi 5 terkait Bandara Ujo Bilang. Tahun lalu Bandara Ujo Bilang di Kabupaten Mahakam Ulu, tahun lalu Kementerian Perhubungan telah menerbitkan SK penetapan lokasi terkait bandara penghubung ini. Ini memang Mahakam Ulu ini adalah teras negeri, perbatasan dengan Malaysia, terluar, tertinggal. Sehingga menurut saya memang sangat strategis kalau ada bandara sini, apalagi kalau kita kaitkan dengan dukungan IKN. Ya, ini sangat jauh kalau dari pusat kota Samarinda, ibu kota Kaltim saat ini menuju Mahakam Ulu ini bisa sampai 16 jam, ya, sampai bisa bermalam kalau jalanannya lagi musim hujan dan lain-lainnya. Sehingga kami berharap, walaupun kami memahami bahwa di 2024 tidak mungkin selesai pembangunan bandara ini, tetapi kalau menunggu pembangunan 2024-2029, bandara ini tidak dimulai, lalu apa gunanya Penlok diterbitkan tahun kemarin? Saya pikir ada tanggung jawab. Kita masih bisa menetapkan APBN 2024, menetapkan APBN 2025. Saya pikir ini cukup membantu signifikan, apalagi dukungan dari Pemprov Kaltim untuk fasilitas darat, ya, dan lahan udah clear, mereka juga mau kontribusi penganggaran di situ. Sehingga berharap 2 tahun ini Pak Menteri, Kementerian Perhubungan bisa kemudian mengalokasikan anggaran pembangunan untuk Bandara Ujo Bilang di Mahakam Ulu ini. Mungkin itu pimpinan, terima kasih atas waktunya. Saya izin menyerahkan dokumen yang tebal ini dari Pak Bupati Mahakam Ulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.